Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang juga mengikuti baik secara live maupun secara langsung di Mushola Al-Aiman ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Zat yang memang berhak untuk mendapat pujian yang paling sempurna. Dialah Zat yang memiliki nama-nama sifat yang tinggi, nama dan sifat yang mulia, dan nama sifat yang suci. Tidak ada nama dan sifat Allah yang memiliki cacat dan aib. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, telah memelihara kita, seluruh makhluk dan hamba-hambanya, dan kepadanya kita nanti akan kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, satu di antara perkara yang sangat wajib untuk disyukuri oleh kaum muslimin adalah ketika mereka dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sunnah, ketika kita dikenalkan dengan yaitu bagaimana cara kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana ini merupakan sebaik-baik petunjuk, seperti yang sering disampaikan oleh para khatib ataupun para penceramah, fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya barang siapa yang ketika dia berjalan, ketika dia akan menempuh sebuah tujuan, yaitu keberhasilan dalam urusan dunianya dan keberhasilan dalam masalah akhiratnya, maka dia perlu untuk adanya panduan dan juga panutan. Dan panutan yang terbaik adalah yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan beruntung kita apabila menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin dan panutan kita, karena beliau adalah seorang yang maksum, karena beliau adalah seorang yang dijamin masuk surga. Beliau merupakan orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, taufik, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu akan berbeda dengan manusia-manusia biasa yang lain, selain daripada Nabi dan Rasul, yang mana mungkin benar dan mungkin salah, yang perkataan bisa diterima atau bisa ditolak. Sebagaimana perkataan daripada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, semua perkataan itu bisa diterima atau bisa ditolak. Kullu qawlin yuqbal wa yurad illa sahib hadzal qabr, kecuali yaitu penghuni kuburan ini. Waktu itu Imam Malik bin Anas adalah merupakan seorang imam besar, digelarnya adalah Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah di zamannya, dan beliau mengisi kajian di Masjid Nabawi. Dan beliau sampaikan kepada dalam kajiannya kepada murid-muridnya bahwa perkataan saya, perkataan siapapun ini bisa diterima dan juga bisa ditolak, karena sangat mungkin bisa benar dan bisa juga salah. Illa sahibul hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kita beruntung, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau pernah ditanya tentang sebuah permasalahan. Kemudian yang bertanya ini malah bantah, dibantah dengan ini perkataan Abu Bakar nggak demikian, katanya Umar nggak demikian.
Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Ya, demi Allah hampir-hampir saja turun hujan batu dari langit. Ya, turun hujan batu dari langit. Aku qala Allah wa qala Rasul, aku katakan kepada kalian perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, kalian bandingkan, kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Gak pantas, gak level. Ya, kita akui bahwa kedudukan khalifah yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kedudukan yang sangat mulia. Bahkan Umar bin Khattab digelar sebagai Al-Faruq. Itu Al-Faruq nggak main-main, ya, membedakan antara yang hak dan yang batil. Sampai setan lari ketika melihat Umar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa yang tidak mengenal beliau? Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat ini, maka niscaya akan beratlah timbangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akan beratlah timbangannya Abu Bakar. Satu orang dibandingkan dengan seluruh umat ini, termasuk Umar, Utsman, Ali dan seluruh manusia, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, akan beratlah timbangan Abu Bakar. Tapi ternyata setinggi-tingginya dan semulianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bukanlah orang yang maksum. Maka ini menjadi sebuah catatan bagi kita semua. Ya, ketika kita belajar kepada guru-guru kita, ya, kalau kita kepada para masyayikh, dan salah satu ataupun banyak di antara gurunya guru, ya, itu para imam yang 4, dan mereka adalah orang-orang yang pernah memberikan pesan kepada murid-muridnya, ya, idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Ya, apabila hadis itu sahih, maka itu adalah merupakan pendapatku. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya kalian temukan di antara pendapatku menyelisihi, ya, kebenaran menyelisihi Al-Quran atau hadis, maka buanglah pendapatku ke dinding, lempar, dan ambillah Al-Quran dan hadis tersebut. Ini menunjukkan betapa mereka para ulama ingin ingin menjadi imam, ingin menjadi pemimpin, ya, dalam hal, ya, tunduk kepada dalil. Mereka ingin menjadi imam, pemimpin, pendahulu, ya, dalam rangka mengajarkan kepada manusia agar tidak taklid kepada mereka. Mereka mengajarkan ilmu, mereka faqih, mereka ulama besar dan sebagainya. Tapi mereka, ya, juga kasih catatan kepada murid-murid mereka, ya, bahwa yang boleh diikuti, yang diambil adalah yang benar, yang sesuai dengan dalil, ya. Adapun yang menyelisihi dalil, maka itu ditinggalkan. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar di Radio Roja yang semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam pembahasan, ya, salah satu di antara perkara yang kita syukuri, dan ini merupakan anugerah yang besar dalam Islam, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah turunkan agama ini sempurna, lengkap. Baik itu ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, dan juga akhlaknya. Dan ini kalau dikumpulkan sempurna sudah. Kalau dikumpulkan semua ini maka sempurna. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, apalagi yang kurang sudah. Semuanya telah diajarkan dalam Islam. Semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan kebanggaan kita sebagai kaum muslimin, ya. Kebanggaan kaum muslimin adalah ketika mendapat nikmat sesuatu yang sempurna, ya, bukan hanya pas-pasan tapi sempurna, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita adalah sebuah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kita adalah sebuah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Maka barang siapa yang meninggalkan Islam
adalah Allah akan menghinakannya. Ya antum, kita semua jangan ragu, jangan sungkan untuk ya menggunakan identitas kita sebagai seorang muslim. Saat ini lagi viral ya, yang seorang akhwat bercadar dan dia demi untuk menjaga hijabnya, menjaga pakaian syar'inya, dia rela untuk mundur dari perlombaan, demi untuk menjaga hijabnya, menjaga apa? Izzahnya, menjaga jati dirinya, menjaga simbol bahwa dirinya seorang muslimah, yang menjaga kehormatannya. Dan lepas darinya kesempatan untuk meraih yaitu kemenangan dalam sebuah lomba, yang mana hadiahnya sekitar 10 sampai 20-an atau 30 juta. Ya, lepas kesempatan untuk mendapatkan hal tersebut karena dia sudah diskualifikasi kan, akhirnya pulang. Dan ternyata setelah itu, Masya Allah, ya, sebagaimana perkataan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram atau perkara yang ya buruk karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan ternyata Allah nggak pakai lama, dalam 2-3 hari kemudian datang orang-orang yang bersimpati, kemudian memberikan itu hadiah, ya, memberikan hadiah 1, 2, 3 dan dari berbagai macam orang, bahkan dari luar negeri, ya. Dan ini jadi izzah, jadi sebuah kehormatan, kemuliaan bagi si akhwat tersebut, peserta lomba tersebut. Maka ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, dahulu kaum muslimin merasa bangga dengan ketika mereka berangkat ke masjidnya. Kaum muslimin bangga ketika mereka ya berkurban. Kaum muslimin berbangga ketika mereka menggunakan pakaian salatnya, simbol-simbol Islamnya. Kaum muslimin bangga ketika mereka membaca Al-Quran, ya, dan ketika mereka bangga dengan ini, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai kemuliaan bagi mereka. Samping ya dari hal-hal yang sudah kita sampaikan dalam bentuk kesempurnaan tersebut, Islam telah mengajarkan tentang berbagai macam kaidah, ya, agar nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan ini tidak kemudian hilang. Ya, inilah indahnya Islam, mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dan tidaklah wafat Rasulullah alaihi salatu wasalam kecuali beliau telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan, segala hal. Ya, bahkan sahabat mengatakan hatta ta'ir yatir fis sama, sampai burung yang mengepakkan sayap di langit telah beliau ajarkan kepada kita ilmunya. Adapun pada pertemuan ataupun kesempatan ini, ya, saya ingin sampaikan sedikit, tidak banyak insyaallah. Kenapa tidak banyak? Supaya antum tidak ngantuk, ya. Karena tadi sudah makan kenyang, ya kan? Banyak. Kalau dapatnya 20%, ya, lebih baik 20% dapatnya 100%. Ya kan? Ala kulli hal, bahwa ketika kita akan belajar, ketika kita akan mendalami satu cabang ilmu, baik itu dalam masalah akidah, muamalah, ya, ibadah maupun akhlak dan yang lainnya, sebenarnya ada aturan, ya, ada aturan dari dalam Islam tentang bagaimana supaya ini bisa menjadi lurus, bujur, ya, dan tidak berkelok-kelok ataupun tidak menjadi bias. Nah, tetapi di samping aturan-aturan tersebut, ada juga aturan ataupun kaidah-kaidah yang menyimpang ataupun kaidah-kaidah yang salah, yang justru kaidah ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Ini Anda ngambil contoh, misalnya diambil dari kaidah juga, ya, diambil dari kaidah ataupun dari apa ini? Sudah masuk Isya? Belum kan? Ya, diantaranya seperti ketika orang mengatakan, ya, bahwa perbedaan itu adalah rahmat misalnya. Ini kan kaidah yang salah,
yang diambil oleh banyak kaum muslimin, ya, bahwa perselisihan umatku ini adalah rahmat. Enggak boleh seperti ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum muslimin bersatu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah teguh kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ini adalah kaidah. Kaidah yang menyimpang, kaidah yang sesat, yang salah. Jangan sampai dipegang kaidah seperti ini. Jangan sampai berpegang dengan kaidah yang seperti kaidah yang salah. Ya, masa ikhtilaf ummati rahmah? Berarti nanti akan ada konsekuensinya. Mafhum mukhalafahnya adalah, ya, kalau seandainya perpecahan adalah rahmat, berarti persatuan apa? Apakah musibah? Enggak mungkin. Persatuan inilah yang, ya, yang menjadi rahmat. Bukankah Nabi dan Rasul diutus dalam rangka untuk menyatukan manusia beribadah hanya kepada Allah? Bukankah para Nabi atau Nabi kita Muhammad SAW diutus dalam rangka untuk menyatukan cara beribadah hanya kepada Allah, caranya beribadah? Ya, tujuan Islam untuk menyatukan ibadah hanya kepada Allah, tauhid ini. Para Nabi dan Rasul mengajarkan bagaimana cara untuk beribadah dengan cara yang satu, tidak berbeda-beda. Ini salah satu di antara kaidah. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini mungkin ada beberapa kaidah saja, tapi kaidah yang keliru yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, kaidah yang keliru yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Yang mana yang tersebar? Ya, dan ini disalahfahami, ya, dan dijadikan senjata, ya, dijadikan sebagai argumentasi untuk membenarkan sikap ataupun perkataan atau perbuatan mereka. Dan kalau kaidah itu salah, maka mengamalkan ini berarti sesat, menyimpang. Ya, kalau kaidah itu salah, mengamalkannya akan menjadi menyimpang. Kaidah yang pertama adalah itu kaidah yang mengatakan kita tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Kita tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Dan kita saling memberi uzur, memaafkan, memaklumi dalam perkara yang kita perselisihkan. Anda bisa ngikuti tulisannya? Kita tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Ya, nata'awanu, ya, ba'duna ba'dan fima tafaqna. Dan kita saling memberi uzur dalam perkara yang kita perselisihkan. Kita memberi uzur dalam perkara yang diperselisihkan. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah, ya, sepintas daripada kaidah ini sangat indah. Mengajarkan apa di sini? Apa? Toleransi, sahih. Ini mengajarkan toleransi. Toleransi itu indah. Iya, satu kata itu indah memang, betul. Apa itu? Pluralisme itu bukan? Nah, itu pluralisme. Mengajarkan, ya, sebuah pemahaman yang ke arah sana. Ya, apabila kaidah ini diterapkan, ya, antum akan dapatkan banyak syiar dan pokok-pokok dalam perkara-perkara agama ini akan hilang. Antum akan dapatkan bahwa perkara-perkara yang prinsipil di dalam Islam ini tidak ada lagi bernilai, tidak lagi berharga. Ya, dan inilah merupakan kaidah yang keliru. Ya, kaidah untuk ayo kita kan sama nih, ayo kita tolong menolong, sudah. Kita sama kan? Tujuan kita sama, ya udah kita tolong menolong. Tapi dalam perkara yang berselisih, udahlah, faham-faham sajalah, maklum-maklum sajalah. Ya, kita saling memahami, saling memaklumi, saling bertoleransi. Ya. Nah, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perhatikan, dalam perkara yang baik, iya, kita saling tolong menolong. Ya, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang benar. Ya, kita dalam masalah ibadah, ayo hati-hati dalam masalah riba. Hati-hati dalam masalah riba. Ya, ada orang yang akan hijrah dari riba, maka kita tolong.
hati-hati dalam masalah ya muamalah yang ada unsur penipuannya, maka kita tolong, maka kita bantu orang-orang yang ingin hijrah keluar daripada hal tersebut. Ya. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan dan jangan saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Artinya apa? Kalau memang itulah perbuatan yang salah, ya, maka jangan ditolong. Jangan ditolong. Jangan dibantu, jangan didukung. Dan salah satu dia dengan seperti kita mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun secara zahir nampaknya agak bersifat, tapi maksudnya kita akan fahami. Beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudara kamu baik dalam keadaan dia melakukan kezaliman atau dia dalam kondisi terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, iyalah, kalau teman kita sedang terzalimi akan kita tolong. Tapi bagaimana cara kita menolong kalau teman kita sedang berbuat zalim? Maka beliau mengatakan, cegah dia dari perbuatan kezaliman. Cegah dia. Ya, itulah cara kamu menolong saudaramu. Nah, akhi fiddin azallahu wa iyyakum. Antum perhatikan kaidah ini, sesatnya dan beratnya urusannya. Ya. Apabila ada ya, kita hanya bertolong menolong dalam perkara-perkara yang baik saja, sedangkan dalam masalah-masalah yang ya prinsip tapi yang mungkar kemudian kita diamkan, ya, ayo kita sholat, ayo kita sama-sama sholat, sedekah, ayo kita sedekah sama-sama, ayo kita ini, iya sama-sama haji misalnya, ayo sama-sama perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang baik. Tapi dalam masalah ya, dan ini kita lihat sekarang betapa banyak ada orang yang ngajak kepada kebaikan lupa dari ya ketika dia untuk mencegah daripada yang keburukan. Betapa banyak kaum muslimin ya, ribuan orang yang turun ke jalan dalam rangka untuk menuntut hak dalam masalah dunia mereka. BBM naik, apalagi harga minyak naik, ya, harga PLN listrik naik, ya, kemudian apalagi yang membuat sempit dalam urusan dunia. Tapi belum pernah ada namanya orang, ribuan orang, enggak usah ribuan lah, 10 orang turun ke jalan, ya, menuntut supaya tidak ada acara kesyirikan di TV, ya, menuntut supaya tidak ada ya, yaitu tempat-tempat berhala-berhala yang disembah, ya, dan ini perkara yang menuntut masalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah perut, masalah duit, masalah BBM, haknya siapa ini? Haknya manusia. Tapi dalam masalah kesyirikan, ya, dalam masalah peribadatan, ya, maka ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita sangat perhatian dengan haknya manusia dan kita lupa untuk ya menolong, ya, membela haknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ikhwan, antum perhatikan, seandainya kaidah ini diterapkan, antum akan dapatkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ad-dinun nasihah, hilang sudah. Agama ini adalah nasihat. Sudah, tidak ada nasihat. Kenapa? Karena ketika kita melihat kemungkaran, maka kita ngapain? Diamkan. Ya, yaudah maklum, dah sama-sama teman, maklum sudah. Dia korupsi, udahlah. Dia melakukan riba, udahlah, urusan dia, nggak usah kecampur urusan orang lain, nggak usah fuduli sudah, ya, nggak usah kita ngotek-ngotek urusan pribadi orang, itu rumah dapurnya orang. Ya akhi, itu saudara kita, ya, itulah teman kita yang mungkin ya, yang mungkin perlu untuk kita ingatkan. Makanya di situ namanya ad-dinun nasihah. Seandainya kaidah yang diterapkan, maka hilanglah ya simbol ciri umat terbaik generasi kaum muslimin ini. Ini apa ini? Azan. Ini benar ini. Oh, agak cepat. Berarti masih ada tempo lagi. Tadi jam, sekarang jam. Nanti apa lagi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan dari manusia. Sebaik-baik umat yang keluar dari manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari manusia. Kenapa kalian menjadi umat yang terbaik? Ya, karena ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Karena kalian adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Allah jadikan adanya ya ciri umat yang terbaik itu, ya, umat yang terbaik itu kenapa? Pertama, dia mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mencegah yang mungkar itu masuk loh dalam kaidah ini, ya, dalam syarat sebagai umat terbaik. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lah kalau kaidah yang kita terapkan, mana cegah yang mungkar? Enggak ada. Tidak ada namanya nahi mungkar. Ya. Wa tu'minuna billah, dan tidak akan ada yang namanya umat terbaik. Yang adalah umat toleransi. Ya. Sudahlah, enggak usah urusin orang. Ya, enggak usah urusin masalah orang lain, enggak usah urusin dapur orang lain, udah privasi. Ini masalah ranah privasi manusia dan sebagainya. Ya akhi, kalau antum cinta kepada teman kamu, teman Anda, maka kita harus, ya, artinya bantu dia. Bantu dengan apa? Unsur akhuka dzaliman aw madluman. Tolong dia. Kalau dia berbuat baik, maka kita bantu dia. Kalau dia dalam kondisi berbuat zalim, maka kita cegah dia jangan sampai melakukan kezaliman. Apalagi nih? Sudah azan sekarang? Ini yang benar nih ya, asli. Baik, kita insyaallah jeda azan dulu, baru kemudian kita lanjut ya. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat serta para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah. Di antara kesalahan daripada penerapan daripada kaidah ini adalah, maka orang yang mengamalkan kaidah ini akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bukankah Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Total keseluruhan 100% merugi sudah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal, wa tawassaw bil haqq, dan dia, ya, menerapkan saling menasihati satu di antara yang lain. Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat yang apa namanya, sangat-sangat pamungkas sekali ini. Yang membedakan antara seorang muslim yang beruntung dan muslim yang hanya dia ingin mungkin menjadi orang yang soleh sendirian. Dia tidak mau, artinya menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa tawassaw bil haqq, ya, tawassaw bil haqq. Dan ini merupakan simbol ciri daripada mukmin muslim. Ini merupakan simbol daripada umat yang dikatakan sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Ya, khairul ummah. Maka antum dengan kaidah ini antum bisa punya sebuah sikap ketika ada orang, ya, yang ketika dia memiliki sebuah pendapat yang syadz, ya, yang itu cacat ataupun aib, ya, yang aneh. Syadz itu aneh, ya, tidak umum, ya, yang mana kemudian maka tidak untuk kita perhatikan pendapat tersebut, tidak untuk kita perhatikan pendapat tersebut. Kemudian ada sebuah yang harus kita fahami adalah sikap yang benar ketika memang ada perselisihan, ya, adalah kita yaitu dengan mengembalikan perkara itu kepada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dengan mengikuti kebanyakan manusia atau yang disepakati oleh manusia. Karena yang diamalkan, diyakini, disepakati oleh banyaknya manusia bukan merupakan sebuah takaran daripada kebenaran. Ya. Wa kam min qalilin, ya, betapa banyak, ya, perkara yang betapa banyak yang sedikit itu lebih baik daripada yang lebih banyak. Ini karena taufik dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini
bahwa sebuah kaidah menerangkan bahwa yang namanya jumlah itu tidak menjadikan sebagai tanda kebenaran. Yang namanya jumlah yaitu tidak menjadi dalil bahwa dia berarti lebih banyak, lebih benar. Tetapi yang dijadikan sebagai takaran kebenaran adalah mana yang lebih sesuai dengan dalil, mana yang lebih sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini namanya kalau kita dalam perkara yang benar, ya udah kita jalan, kita laksanakan. Perkara yang berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kita kemudian, ya sudahlah kita saling maafan, kita saling maklumi. Enggak, bukan seperti itu sikap seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah ini agak mirip sebenarnya. Kaidah ini agak mirip sebenarnya, yaitu kaidah yang berbunyi kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati. Kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memberi uzur, memaafkan dalam perkara yang kita perselisihkan. Kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memberi uzur dalam perkara yang kita perselisihkan. Kalau yang tadi itu kita saling tolong menolong, bedanya. Kalau ini kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ini kalimat ini adalah kalimat yang apa sih ya, kalau yang punya makna yang bercabang itu apa namanya? Rancu, oke. Ada lagi yang lain, istilah yang lain? Relatif, kurang. Rancu, dekat. Satu lagi apa ya? Ambigu. Ya. Dia ini kalimat yang rancu bin ambigu. Ya. Karena apa? Bisa jadi memang diterapkan dalam tempat yang benar, tapi lebih banyak orang menempatkan di tempat dan waktu yang salah, menerapkannya salah. Ya. Tapi secara dasar harus difahami bahwa ini merupakan pendapat atau kaidah yang batil. Karena wajib bagi seorang atau setiap manusia untuk bersatu di atas Al-Quran dan hadis. Bukan bersatu hanya dalam perkara yang disepakati. Kita bersepakat bukan dalam hal yang batil, bukan hanya karena kita sama-sama ridho kemudian udah kita sepakat. Enggak bisa. Ya. Orang yang sedang berinteraksi dengan riba itu sama-sama ridho enggak? Sepakat? Sama-sama ridho, sepakat. Orang yang datang ke tempat-tempat yang tempat perzinahan itu saling ridho atau tidak itu? Ridho dua-duanya. Ya, baik yang datang ataupun didatangi sama-sama ridho, sama-sama suka. Apakah kalau yang disepakati baru kemudian kita bersatu? Ya, nanti kita akan menolong orang-orang kufar, orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang tidak mengerti agama. Ya, mohon maaf yang kemarin ada demo, kok bisa demo? Jangan mengurusi urusan masalah kelamin lah, urusan ini. Pernah lihat di demo itu padahal. Ya. Mereka ingin supaya kalau yang namanya urusan hubungan intim, mau sama pacar kan, sama siapa, sama ini, tolong jangan ikut campur. Ini urusan kami. Mereka punya kesepakatan seperti itu. Kesepakatan yang tidak tertulis tapi kesepakatan sama-sama tahu dan sama-sama paham. Jadi yang namanya kesepakatan, yang namanya kebenaran, yang namanya persatuan itu di atas kebenaran. Yang namanya persatuan di atas kebenaran, bukan bersatu di atas semata-mata yang kita sepakati, enggak. Ya, bukan hanya semata-mata yang kita sepakati saja. Betapa banyak kesepakatan itu yang batil. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Walau kana mi'atu syartin. Setiap akad, setiap kesepakatan, setiap transaksi yang tidak ada dalam kitabullah semuanya batil. Walau kana mi'atu syartin, walaupun itu 100 syarat, 100 akad. Kalau tidak dalam kitabullah maka batil, tidak sah, tidak halal, tidak boleh untuk dilaksanakan. Berikutnya, adapun yang selanjutnya sama ya. Nah, namun kaidah ini juga bisa diartikan dengan makna yang benar. Ya.
yaitu apabila yang dimaksud dengan kesepakatan ini adalah kesepakatan para ulama, ijma' al ulama, kan ada kesepakatan para ulama, maka kita bersatu dalam yaitu pada kesepakatan para ulama. Para ulama telah bersepakat bahwa sholat ada 5 waktu. Kita bersatu atau tidak dalam pendapat ini? Bersatu sudah. Ngapain kita nak beda-beda gitu? Ya, kalau kita berbeda dalam hal yang ini namanya syad, ya, asing kita, orang aneh. Aneh dia nih, kenapa? Orang yang lain sholat 5 waktu, dia enggak, berapa? 10 waktu. Karena 5 waktu ini kayaknya sedikit lah. Saya pinginnya yang lebih, 10 rasanya. Ya. Orang haji bulan Dzulhijjah, dia enggak bulan Muharram. Kenapa? Bulan Dzulhijjah ramai, bodoh-bodoh orang itu. Saya pilih Muharram yang sepi, lebih nyaman, bisa lari-lari, bisa santai-santai, ya kan? Bayangkan, dalam 12 bulan, haji cuma 1 bulan. 11 bulan yang lain kemana? Kita isi. Itu orang pintar. Orang pintar tanda kutip. Ya. Nah, jadi kalau seandainya dimaksud adalah bersatu dalam perkara disepakati oleh para ulama, maka boleh, ya, maka boleh. Dan boleh kita untuk tolong menolong dalam bab ini. Kita tolong menolong dalam bab ini diperbolehkan. Kemudian dalam masalah khilafiyah juga kita yang dimaksud dalam masalah perkhilafiyah istilah saighah, ya. Dalam masalah berbeda pendapat, nah ini penting. Ya, kita memaafkan, kita memaklumi, kita memberi uzur dalam perbedaan. Ya, tadi kaidahnya gimana? Dan kita saling memberi uzur dalam perkara yang kita perselisihkan. Perhatikan perkara yang diperselisihkan ini. Ya, ini perinciannya. Bahwa yang namanya perkara yang berselisih itu nggak lepas dari 2 hal, yaitu khilaf, perselisihan yang sa'ir atau mu'tabar, ya, dan khilaf dalam perkara yang ghairu mu'tabar. Mu'tabar itu ya memang perselisihan itu masing-masing punya dalil, ya. Satu ulama mengatakan bahwa kalau sujud dari berdiri itu tangan dulu. Ulama yang lain mengatakan kalau mau sujud itu kaki dulu, lutut dulu. Yang mengatakan tangan dulu adalah Syekh Albani rahimahullah, yang mengatakan lutut dulu adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dua-duanya pakai dalil. Ini khilaf. Ya, dalam perkara yang seperti ini apa yang kita lakukan? Maka kita memaklumi, kita memberikan uzur kepada yang berselisih. Perhatikan antum ini. Ya, khilaf yang boleh kita memberikan uzur kepadanya adalah khilaf dalam perkara yang mu'tabar, yang memang ketika memang berbeda, masing-masing punya dalil. Antum ketika tahiyat gimana? Apakah menggerakkan jari? Ada juga orang yang ketika tahiyat tidak menggerakkan jari. Ya, masing-masing memiliki dalil. Makanya sudah, jangan diperuncing karena masing-masing ini adalah merupakan khilaf yang mu'tabar. Dan ini boleh untuk kita memaklumi, boleh untuk kita memberikan uzur. Paham tuh di sini? Ada di antara saudara kita kaum muslimin, ya. Misalnya ketika dia menganggap bahwa sholat, ya, tuma'ninah itu paling tidak hanya satu kali apa? Satu kali bacaan zikir, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbil azim wa bihamdi, angkat. Sudah cukup. Minimal 1 kali bacaan itu sudah cukup. Dan itu umumnya pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau sunnahnya kan 3, wajibnya itu 1. Ya, 1 kali bacaan zikir. Sunnahnya 3. Lebih nggak apa-apa. Terus kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan sebuah ilustrasi bahwa yang namanya tuma'ninah itu bagaimana seseorang ketika sujud atau dalam gerakan-gerakan sholat itu dia merasakan tenang, nyaman, nikmat dalam setiap gerakan-gerakan itu. Jadi tidak terukur dengan jumlah, tidak diukur dengan waktu atau jumlah sekian kali dengan enggak, tapi dengan bahwa ketika dia rukunya enak, nyaman, nikmat, tulang-tulang pada posisinya. Ketika dia i'tidal demikian juga. Ketika dia sujud, maka sujudnya itu tenang dia, rasanya nyaman dia. Ya. Karena kalau mengilustrasi memberikan gambar sederhana lagi seperti apa? Orang yang minum kopi. Ya, orang yang minum kopi, ada penggemar kopi, ada yang minum wah kopi, glek, selesai. Ada?
Ada enggak dia. Wah. Wah, tuh. Kopi apa tuh? Jangan iklan. Ya. Lihat, antum lihat, ada orang penggemar kopi yang, atau antum lihat makanan yang enak apa? Misalnya ayam goreng crispy misalnya kan. Krak, itu orang lapar. Tapi kalau menikmati, dihirup dulu. Orang makan bakso, ya, dan seterusnya, ya, dan yang lain. Tadi makan apa? Itu dinikmati, ya. Ketika makan itu dia ingin apa? Orang menikmati itu orang yang ingin apa? Berlama-lama, ya kan? Dia ingin berlama-lama. Kita nggak ngambil gambar contoh orang merokok, ya merokok sama. Ada orang merokok. Ada seperti itu? Nggak ada kan? Orang merokok tuh, wah, kalau bisa asapnya gulung-gulung sampai ke sana, ya. Nah, jadi ketika sujud enak, sujudnya menikmati dia sujud, dan tidak terukur dengan apakah sekian detik kah, sekian menit kah, atau berapa kali kah. Artinya yang penting orang itu merasa nyaman dalam sujud. Nah, ini masalah khilaf saja, dan ini muktabar, boleh. Lain lagi urusan sama, ya. Kalau khilaf itu ghairu mu'tabar, ya, yang tidak pakai dalilnya ngade-ngade. Dalam Islam, ya, umumnya kaum muslimin bersepakat bahwa yang namanya nikah itu harus memiliki apa? Ada wali, ada saksi, 2 orang saksi, dan ada mahar, ada ijab kabul. Ini ada orang, dia berpendapat bahwa tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada wali, ya, tidak perlu ada wali. Cukup ada laki-laki perempuan, ada mahar. Ini seperti apa di sini? Ya, orang-orang Syiah itu kan seperti itu, mereka akad pernikahan mereka, nikah mut'ahnya. Ini namanya apa? Khilaf ghairu mu'tabar. Mereka berbeda. Berbeda dengan kaum muslimin. Memang agamanya pun beda kok. Agama Syiah ini agama Islam, ini agama Syiah itu. Ya, bukan madhab, itu agama Syiah. Ya. Dan ini ghairu mu'tabar, enggak bisa dipakai itu. Ya, ini boleh dan ini tidak boleh kita memberi udzur dalam masalah ini. Kenapa? Dalam masalah prinsip, dalam masalah yang jelas, mereka tidak punya dalil dalam hal ini. Ya, ada orang, ya seperti dia kasih contoh, seperti orang yang ingin haji di bulan Muharram. Ya, ini ghairu mu'tabar, dia berbeda khilaf kan, tapi ghairu mu'tabar, ngada-ngada namanya. Ya, orang yang mengada-ngada. Maka ini ghairu mu'tabar. Fahami ini, dan ini adalah perkara yang sangat rinci. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, ya, kayaknya pernah sampaikan di sini juga kalau nggak salah. Perkataan beliau yang terkenal, bukanlah orang yang cerdas, ya, orang yang berakal, itu orang yang tahu membedakan antara yang baik dan buruk. Tapi orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang tahu mana yang paling buruk di antara 2 keburukan, dan mana yang paling baik di antara 2 kebaikan. Ini kayaknya sama-sama baik ini. Nah, mana yang paling baik di antara ini? Nah, itu orang yang cerdas namanya. Kenapa dia bisa meneliti, menelaah, mempelajari? Ini cerdas. Beda dengan orang, kalau orang biasa, anak kecil pun tahu, namanya mumayyiz. Apa mumayyiz? Bisa membedakan. Ya. Ini donat enak. Ya. Ini donat enak, ini kayu tidak enak, kan gitu. Anak kecil pun sudah tahu mumayyiz dia. Makanya Syekhul Islam mengatakan bahwa kalau hanya sekedar membedakan yang baik dan buruk, itu belum dikatakan sebagai cerdas. Ya, kita harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu masih biasa, standar. Umumnya manusia itu bisa, ya, membedakan yang baik dan yang buruk. Lah kalau ada yang baik buruk pun tidak bisa membedakan, berarti itu apa itu? Bukan, itu namanya murakkab itu. Apa di bawahnya lagi itu? Ya, kuadrat itu, bodohnya kuadrat. Ya, jelas-jelas misalnya merokok membunuhmu, enggak dibaca. Oh, itu kan, ya, itu kan kalau rokok itu dikasih, kalau beli enggak. Kalau rokok beli enggak, ya kan? Kalau rokok minta iya. Rokok dapat, ya. Rokok dapat membunuhmu. Kalau rokok dapat, ya. Rokok beli enggak. Ini kan orang bermain kata-kata untuk membela apa yang diamalkan. Taib, ikhwan sekalian rahmati Allah. Nah,
Yang level paling bawah itu tadi, yang sudah jelas baik buruk aja nggak bisa membedakan. Yang sudah jelas baik buruk tidak bisa membedakan. Nah, orang yang standar itu dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, itu standar. Tapi orang yang cerdas yang bisa membedakan antara mana yang paling baik di antara dua kebaikan dan mana yang paling buruk di antara dua keburukan. Dan itu perlu ilmu. Itu perlu ilmu, perlu belajar supaya kita bisa punya kaidah, kita punya rumus, kita punya pegangan bagaimana cara membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan bagaimana cara untuk memilah-milih ini di antara dua kebaikan mana yang akan kita ambil misalnya. Itu baru cerdas, dan ini levelnya para ulama. Kemudian yang ketiga adalah ini yang kedua ya, kaidah yang kedua tadi yang salah, kaidah yang salah. Ustaz Dani, sampai jam berapa kita waktunya, Ustaz? Kata teman-teman nih kapan selesai sudah gitu, Ustaz. Oh iya kan, Masya Allah, kok beliau lain, baterainya beda. Baik, berikutnya yang ketiga ya. Tapi perhatikan ya tadi ya, untuk bisa membedakan antara yang baik dan buruk ya, maka itu semuanya perlu ilmu ya. Maka itu di sini antum belajar ya. Antum ketika belum kenal sunnah, mana antum bisa membedakan ini apa, ini sunnah apa enggak, ini ada dalam Islam apa enggak, mana antum bisa membedakan. Ketika antum bisa kenal sunnah, baru antum bisa bedakan, baru oh ini bedanya. Iya kan? Antum ketika belum kenal sunnah, mana antum bisa bedakan Allah di mana-mana, Allah di atas, kanan, kiri, depan, belakang. Wes pokoknya sama sajalah. Apa sih? Kayak gitu kok dibahas tuh, kenapa sih? Ya kan? Masa gitu aja dibahas ngapain? Wah, udahlah kita yang penting sholat, yang penting sholat, yang penting baik, ya kan? Iya, yang penting baik, yang penting sholat sudah. Pokoknya terserahlah mau Allah di atas, ke kanan, kiri, depan, belakang. Ngapain kayak gitu dibahas? Iya, antum belum belajar. Ketika antum sudah tahu ilmunya, ya akhi, ini perkara besar. Ya, ini perkara berat. Ini perkara prinsip. Ya, bahkan para ulama ilmu qayyim mengatakan sampai 2000 ayat, 2000 dalil dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa Allah di atas. Dan ini ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Dipintar siapa sama Allah ini? Allah yang mengatakan dirinya Allah di atas. Ya kan? Allah yang mengatakan dirinya Allah di atas. Ya, bahkan dalil yang begitu banyak nomplok dalam Al-Quran itu masih belum kelihatan sama sebagian orang, ya nggak? Sebagian orang. Antum melihat dalam Al-Quran ayat apa di surah Al-Baqarah ada disebutkan tentang masalah riba, la taqul riba. Masih nggak kelihatan sama orang. Itu kan riba, kalau bunga boleh. Ya kan? Itu kan riba. Ya kalau bunga nggak apa-apa. Ini banyak bermain istilah dan kata. Taib. Maka semuanya perlu ilmu. Makanya pangkal segala kerusakan itu adalah kebodohan. Dan pangkal daripada kebaikan itu adalah ilmu. Maka siapapun ya yang mengajak kepada ilmu, maka ikutilah, maka cermatilah. Karena ini akan menolong antum. Ilmu akan menjaga kita dimanapun kita berada. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Yang kemudian yang ketiga, ada sebuah kaidah yang berbunyi ambil baiknya dan buang buruknya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Pernah dengar kaidah ini? Itu kaidah sendal habis sholat. Ambil yang baik, sendal yang baik. Sandal yang buruk dilempar, ditinggal. Ya, jatah yang terakhir. Nah, kaidah ini juga merupakan kaidah yang batil. Ya, kaidah yang batil. Mau kemana mas? Mau ikut kajian. Kajian siapa? Wis pokoknya kajian. Nanti kita ambil baiknya, buang buruknya. Isi dari awal sampai akhir ketawa terus, mana baiknya? Ya kan? Orang yang datang untuk belajar, maka berarti orang yang sedang perlu ilmu. Bagaimana dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Perkataan ini, ambil baiknya dan buang buruknya, bukan untuk orang awam. Ya, perkataan ini boleh diterapkan untuk orang alim, orang yang sudah tahu. Orang yang sudah tahu. Ya.
Orang yang sudah tahu, maka dia bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Ya, mengambil yang baik, membuang yang buruk. Ada orang yang sedang kena, ini Ustaz Dani yang tahu nih. Orang kena darah tinggi, ya kan? Di sini ada udang. Di sini ada apa lagi yang bisa memicu darah? Di sini ada kepiting, ya, cumi dan saudara-saudaranya, ya kan? Kana wa akhwatuha. Kemudian ada tempe, ya kan? Kemudian ada sayur bayam misalnya, kan? Orang yang berilmu, orang yang alim, dia bisa bedakan, ya, ambil yang baik, ya tinggalkan yang buruk, betul, karena dia alim, kan gitu, ya. Tapi ketika dia tidak tahu, suruh ngambil baik mana buruknya, mana tahu mana yang paling mahal diambil, mana yang paling mahal diambil, ya kan? Baik semua, yang penting halal, ya kan gitu. Baik. Kaidah ini juga bertentangan karena yang namanya pencari ilmu itu pasti dia perlu bimbingan, ya. Makanya ya, kaidah dalam menuntut ilmu itu berbeda dalam kaidah menerima kebenaran. Perhatikan bahwa kaidah menerima kebenaran berbeda dengan kaidah menuntut ilmu. Kalau menerima kebenaran boleh dari siapa saja, bahkan dari setan sekalipun, ya, bahkan dari setan sekalipun, kita kalau memang dia menyampaikan kebenaran maka boleh kita terima. Dari orang kafir sekalipun, orang kafir mengatakan bahwa Ka'bah ada di Mekah, mau kita ingkari? Oh ya benar sih, ya sudahlah, kita iyakan saja karena benar, karena benar, ya. Kalau menerima kebenaran maka boleh dari siapa saja, termasuk seperti hadis tentang ayat kursi, pernah dengar ya, dari Abu Hurairah yang diajari ya ayat kursi oleh setan. Abu Hurairah sedang menjaga Baitul Mal dan didatangi oleh setan mencuri harta Baitul Mal sampai tiga malam berturut-turut. Di hari terakhir diajari ayat kursi. Kemudian di akhir hadis riwayat tersebut menyebutkan bahwa hadisnya sahih. Wahai Abu Hurairah, tahu gak kamu siapa yang menyampaikan kepada kamu itu? Nggak tahu ya Rasulullah, itu setan. Itu setan. Kenapa nih? Ada lagi? Habis baterai kan? Tapi perhatikan, kalau untuk belajar, ya, maka nggak bisa diambil dari siapa saja. Belajar itu harus diambil dari ahlinya. Kalau ingin belajar agama, maka belajar kepada ahli agama. Kalau antum ingin belajar manah, maka belajar kepada yang jago manah. Kalau antum ingin belajar pengobatan, maka belajar kepada yang jago ahli pengobatan. Kalau antum ingin belajar betukang, maka belajar kepada yang ahli tukang. Masa belajar sama dokter? Nggak mungkin, ya. Belajar itu kepada yang ahli, bukan orang yang baru tobat kita belajar sama dia, enggak, ya. Dia baru tobat dari artis, duduk majelis sama dia, siapa dia, ya. Belajar sama orang yang jelas riwayatnya, ya. Dia mana dulu dari STM, kemudian S1 teknik, kemudian jadi profesor teknik. Oh, ini layak untuk kita belajar masalah teknik sama dia, kan gitu. Oh, dulu dia dari pesantren, kemudian belajar agama, kemudian S1. Oh, kita layak belajar sama dia, ya. Diketahui bagaimana guru-gurunya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidah. Kita layak belajar sama orang seperti ini, ya. Ini ada orang ilmu agama, masya Allah, S1-nya adalah jurusan agama. Kita ingin belajar tukang sama dia, ya salah jurusan, salah jurusan. Nah, jadi yang namanya belajar itu harus kepada yang ahlinya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah kepada siapa kalian belajar urusan agama kalian. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang beberapa di antara kaidah yang tersebar di kalangan sebagian kaum muslimin, ya, yang sepintas, ya, dan banyak orang yang menganggap ini sebagai kaidah yang benar. Tapi ketahuilah, kalau kita rinci satu persatu, kemudian sandingkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, akan nampak bahwa ini merupakan kaidah yang batil. Maka harus diterangkan kepada umat. Salah dalam menerapkan kaidah ini, salah memahami kaidah ini, nyimpang jauh kita.
banyak nanti dalil yang akan kita tinggalkan, banyak perkara-perkara pokok dalam agama yang akan kita remehkan kalau kita tidak benar-benar mempelajari mengamalkan itu kaidah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit yang bisa Anda sampaikan seperti janjiannya tadi, enggak usah banyak-banyak ya, sedikit yang penting sampai 100% ya kan, daripada banyak hanya 20%. Mungkin sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin tanyakan silakan. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa dihubungi ke nomor 0896 9443 6282. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama Ustaz, ini dari hamba Allah di Kuburaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menasihati seseorang yang ia tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Hadis dan lebih memilih adat kebiasaan yang katanya disepakati atau diikuti oleh kebanyakan masyarakat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, sebagaimana kaidah tadi yang kita sampaikan, bahwa yang namanya kebenaran itu bukan berdasarkan dengan banyaknya orang yang melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah." Seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi yang pertama yang harus difahami adalah bahwa kebenaran itu apa yang paling mendekati dalil, apa yang paling sesuai dengan dalil. Ya, itu adalah kebenaran. Al-haq wahidun la yata'addad. Kebenaran itu satu dan tidak berbilang, tidak ada keduanya. Satu saja, benar yaitu satu. Tidak ada kedua dan ketiganya. Itu benar. Kemudian yang kedua tentang bab nasihat. Ya, bagaimana kita menasihati saudara kita yang melakukan atau memiliki keyakinan pemahaman demikian. Maka ya akhi, bahwa yang namanya nasihat itu bukan sekali. Nasihat itu bukan 2 kali. Nasihat itu sampai mati. Nasihat itu sampai akhir hayat. Antum berapa umurnya yang bertanya ini? Silahkan tanya kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. 950 tahun beliau memberikan nasihat kepada umatnya. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam ada sebuah gambaran dari beliau yang sangat bagus sekali ketika beliau pernah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara untuk mengasuh anak. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Allimu auladakum bis salati fi sab'in." Ajarkan anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Jadi anak ketika umur 7 tahun baru dikenalkan. Ya, baru dikenalkan. Wadribuhum fi ashrin, dan pukul ketika dia berumur 10 tahun. Ya. Pukul dia ketika sudah berumur 10. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan dipisahkan. Termasuk anak 10 tahun dipisah tempat tidur dari orang tuanya. Jangan campur. Ya, jangan campur, nanti bahaya. Urusan dalam negeri bisa bocor kemana-mana. Antum perhatikan antara umur 7 tahun sampai 10 tahun ini berapa lama ini? 3 tahun. 3 kali ambil yang rata-rata 365 hari dikali 3, kurang lebih sekitar 1000 hari lebih. 1000 hari lebih ini waktu yang antum punya untuk mengenalkan kepada anak antum apa itu sholat. Allimu auladakum fi sab'in. Ajarkan anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Baru dikenalkan. Diajak, nggak mau, ya nggak apa-apa, yang penting sudah diajak. Jadi, dan itu 1000 hari itu 365 kali 3 berapa sih? 1000 lebih lah ya. 1000 itu dalam satu harinya itu 1000 ada 5 kali sholat. 5000 kali antum perintahkan anak sholat. 5000, ya kan? Masya Allah. Sampai kemudian antum berhak
Ya, antum diizinkan oleh Rasulullah untuk memukul anak karena dia tidak mau sholat itu setelah 5.000 kali antum sudah ngajak dia untuk sholat. 5.000 kali ya akhi. Sampai antum boleh untuk memukul anak ketika dia tidak sholat. Itu pun mukulnya nggak boleh yang yang serius ya, karena dia belum mukallaf. Nanti ketika dia sudah mukallaf, sudah balik, baru kemudian akan lebih keras, lebih tegas lagi. Ini baru 10 tahun umur di mana anak itu sudah mulai disiapkan bagaimana nanti ketika dia beribadah kepada Allah ketika sudah mukallaf. 5.000 waktu kesempatan antum ya diberikan dikawal oleh Rasulullah. Ini cara antum untuk mengajarkan anak antum sholat ya. 5.000 kali nasihatnya. Waktu duhur, nak sholat yuk, main, yalah. Asar, nak sholat yuk, nggak mau, masih mau main, ya masih bisa. Karena dia tidak sholat tidak berdosa, antum yang nggak sholat berdosa. Kok mereka nggak sholat nggak berdosa dia? Ngapain kita nak marah-marah? Nanti 10 tahun setelah 5.000 kali, bayangkan. Ya 5.000 kali lebih ya. Kalau 365 kali 3 dulu, ya kemudian kali 5, ya kan? Kali 5, bayangkan. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa dakwah dan nasihat itu perlu kesabaran. Ada orang ketika kasih satu ayat dia langsung, oh iya gitu ya, iyalah kalau gitu saya mau ngikut lah. Ada yang baru 2 kali, ada yang perlu 5 kali, ada yang perlu mungkin 5.000 kali baru dia nurut. Ada anak 10 tahun sudah 5.000 kali belum nurut, sabar, masih ada sampai balik. Berarti dari usia 10 tahun sampai balik berapa tahun? Anggap 13 tahun. Berarti 5.000 kali pukul. Ya kan? Zuhur nggak mau, jebret. Asar nggak mau, jebret. Jangan pakai ya. Artinya gitu, kita perlu sabar. Yang namanya memberikan nasihat, ya sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Kewajiban kita dalam memberikan nasihat itu adalah yaitu memberikan nasihat dengan cara yang benar, yang hikmah. Ya, target kita kewajiban kita bukan untuk mengajak manusia semuanya dapat hidayah, tidak. Tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik, itu saja. Semua tugas para dai, para nabi, tugas mereka, kewajiban mereka menyampaikan Islam, menyampaikan hidayah, kebenaran dengan cara yang benar, cara yang baik. Cukup. Ingat ya, bukan hanya kebenaran saja ya, tapi dengan cara yang baik. Ada masalah mereka terima atau tidak, ya itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk cara yang baik benar dengan sabar, dengan santun, ya, dan berulang sampai kita mati. Seperti itu caranya. Maka antum yang tadi bertanya mohon untuk bersabar, ya semoga ya dengan kesabaran antum itu bagian daripada pahala kita untuk memberikan nasihat. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kuburaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi pernyataan sebagian kaum muslimin yang mengatakan Islam adalah agama toleransi dan tidak ada salahnya jika kita tolong menolong meskipun dengan orang kafir? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Wa jazakallahu khairan. Betul. Kita katakan bahwa Islam mengajarkan toleransi. Toleransi yang diajarkan dalam Islam ya, dalam perkara-perkara yang mubah. Dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Bahkan walaupun kepada orang kafir, iya. Bahkan walaupun kepada orang kafir, ada orang kafir, Yahudi, Nasrani, ya, orang agama apapun, miskin, kita menolong dia, ngasih dia makan, boleh atau tidak? Boleh. Ada sebuah perkampungan Yahudi, perkampungan Nasrani, perkampungan ya mungkin orang kafir lainnya, dia kena banjir, kena gempa, musibah, bencana alam, kita tolong, boleh, sangat boleh dan dianjurkan. Karena diantaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Berarti umum semuanya. Mau muslim, kafir, ya binatang, bahkan tanaman sekalipun Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu.
Ya. Tapi dalam perkara-perkara yang sifatnya prinsip maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saya mau bersalawat Pak di mana? Di gereja. Nggak boleh, ngapain? Kayak rumahmu nggak cukup. Di masjid apa kurang luas? Ya, bersalawat kok di gereja, kan nggak ada kerjaan. Ya, ngapain coba itu? Emangnya nampak keren gitu ya? Nggak ada. Ya, gotong royong, ya, nyanyi sama-sama dengan apa namanya tim menyanyi yang di gereja, kan enggak apa namanya, itu tidak menaikkan kehormatan seorang muslim, tidak menunjukkan bahwa toleransi yang benar, ya, tidak menunjukkan oh hebat toleransi, enggak seperti itu caranya. Toleransi Islam itu adalah ya membiarkan ya setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Itu toleransi dalam Islam. Tidak boleh kita mengganggu ajaran agama orang lain, tidak boleh kita mengganggu ya kebiasaan orang lain ataupun yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan dalam Al-Qur'an. Apa itu? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Kenapa? Dampaknya nanti mereka akan balas untuk mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Bahkan Allah sudah memberikan, jangan mencaci maki Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan seperti ini. Ya, jadi kalau mau toleransi, apa toleransi? Kalau mereka ingin beribadah, silakan beribadah. Kami kaum muslimin tidak, bahkan agama kami melarang mengganggu orang agama lain untuk beribadah. Bahkan dalam setelah ayat kursi Allah menyebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi salah ya. Jadi toleransi ini perhatikan dalam perkara duniawi, dalam perkara sosial silahkan. Tapi dalam urusan simbol agama, dalam prinsip dasar, maka maaf ya, toleransinya bukan seperti itu. Kebablasan toleransi seperti itu. Kalau toleransi yang Anda maksud seperti itu, maka sudah dibantah dengan surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Sudah dibantah. Kami tidak beribadah seperti kalian beribadah, kalian tidak beribadah sebagaimana kami beribadah. Sudah dibantah dalam Al-Quran. Sudah ada ayatnya, sudah ada suratnya. Surat Al-Kafirun. Surah Kafirun itu apa? Hebat surah Kafirun. Dibaca pada waktu witir, dibaca pada waktu sholat fajar, dibaca pada waktu ya sholat sunnah apa namanya? Iya, itu qabliyah fajar. Dibaca pada waktu sholat sunnah tawaf. Ya, luar biasa saudara. Karena untuk menegaskan inilah prinsip Muslim, tidak beribadah dengan cara orang agama lain. Dan agama lain juga tidak perlu untuk beribadah dengan cara kita. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan agama lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah sosial, bertetangga, berbuat baik, RT, gotong royong, Islam memerintahkan berbuat baik kepada siapa saja. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kapan saya bisa baca yang ini? Bisa. Bentar dulu ya yang itu ya. Bagaimana ada berdakwah, terutama orang dakwah kepada orang awam, ketika dakwah kepada orang awam. Nah, ada pada berdakwah ini, saya kebetulan ada mengajar juga. Ada berdakwah itu bukunya segini. Gimana kita meringkasnya? Ya, dan itu baru satu sisi pada bab dakwah, itu mura'at ahwal mukhatabin. Segini babnya bukunya. Kami pelajari selama 1 tahun, itu pun nggak habis di pondok tapi ya. Itu segini, ya kan? Belum tentang bagaimana fikih dakwah dan sebagainya. Ada pada berdakwah ini mau berapa majelis kita menyampaikan. Tapi intinya, ya ikhwan, ya, yang namanya dakwah itu ya, ada disebutkan dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiyasan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Hikmah ini lembut, dengan cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiyasan, dan diskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ini adalah merupakan metode dalam dakwah. Adapun syarat dalam dakwah itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu tentang yang akan didakwahkan.
ya, ilmu yang tentang akan didakwahkan. Nggak mungkin orang mau dakwahin dia nggak tahu ilmunya. Ayo Pak, kita harus sholat. Oh gitu ya Pak Ustadz, sholat itu apa? Nggak tahu Pak, yang penting sholat aja. Gimana ini ngajarin sholat tapi nggak tahu apa itu sholat? Pak, ayo Pak kita untuk sedekah. Sedekah itu apa Pak Ustadz? Nggak tahu lah, pokoknya sedekah. Kata orang sedekah ya sedekah. Dia harus tahu apa itu yang akan dia sampaikan. Ini pertama ilmunya. Karena fakir syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya dia tidak bisa memberi. Kemudian yang kedua, ya, ilmu tentang bagaimana cara berdakwah. Ini pula yang dibahas. Bagaimana cara berdakwah, dan ini dipelajari secara ya lebih rinci. Bagaimana para ulama ketika mereka ya berdakwah, bagaimana para nabi ketika mereka berdakwah. Cara berdakwahnya perlu belajar ya. Bukan mentang-mentang antum tahu hadis kemudian antum sebarkan kepada manusia. Enggak. Ya. Antum tahu ayat kemudian antum sebarkan kepada manusia. Enggak, antum pelajari dulu bagaimana cara menyampaikan yang baik dan benar. Antum melihat ya, ada orang yang salah kaprah dalam memahami hadis, qulil haqqa walau bukan. Afdalul jihadi ya qaul haqq inda sultan jair. Jihad yang paling afdal, yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Akhirnya apa? Dia di mimbar-mimbar, di jalan, wah. Ini adalah jihad yang paling afdal, kata. Enggak seperti itu. Salah ini. Ya, dia baca hadisnya dan dia tidak tahu bagaimana cara untuk menerapkan, mengamalkan hadis tersebut. Maka harus tahu bagaimana cara menerapkan sebuah ilmunya atau dakwahnya. Kemudian yang ketiga, mempelajari mana maslahat dan mafsadah daripada dakwahnya. Mempelajari maslahat dan mafsadah, mempertimbangkan itu. Kok saya sampaikan, ya, ini ada orang baru ngaji, ya, ada orang baru ngaji, dia belum bisa alif bata, belum tahu. Kemudian materi pertama saya kajian masalah bab jihad misalnya, pening pala dia, apa nih, ya kan? Ya, saya sampaikan pada bab ini, ya, kita akan membahas masalah, ya. Perkara mula'anah, ya, perkara bab yang rinci dalam bab ya pernikahan, bab keluarga, bab dihar. Apa tuh Pak bab dihar? Ya, nggak ngurus orang, ya kan? Yang mereka perlukan sekarang adalah bagaimana yaitu cara awal untuk berwudu. Kan seperti itu yang perlu. Orang yang akan baru belajar bagaimana cara membaca bismillah, mungkin bismillah pun belum tahu. Ya kan? Maka seperti itu. Jadi pertimbangan mana yang maslahat mafsadah, ya, mana yang maslahat dan mana yang mafsadah, mana yang kira-kira. Makanya belajar itu kan bertahap. Belajar itu bertahap. Wah, ini ada Afwan, antum yang paling baru ngaji di sini siapa? Ada nggak? Ada nggak di sini? Ada. Yang paling baru, mungkin baru 1 hari ngaji gitu. Ada? Nggak ada ya? Baru 1 hari belajar. Ya, 1 hari belajar sama Ustaz Dari diberi usul fikih. Usul fikih apa nih Ustaz? Ini tahqiqul manat, ini apa lagi? Apa ini Ustaz? Nih ada kias jali, ada kias ghairi jali. Apa pula bahas masalah ini nih Ustaz ya? Pening murid-muridnya kan? Kenapa? Belajar itu bertahap. Belajar itu dengan tahap. Dengan itu orang akan lebih mudah untuk menerima. Allahu a'lam bishawab. Ya banyak ya, kalau misalnya kita bahas nanti insyaallah diwakilkan sama Ustaz Dani lah. Karena beliau di sini lama kan. Insyaallah akan bersama antum. Nah. Sudah belum? Sudah kali ya? Ini pertanyaan dari Kuburaya terus, jangan-jangan dari jamaah masjid itu yang Bukhari. Sana Kuburaya kan? Yang bertanya dari Kuburaya, hamba Allah. Kan jamaah masjid Kuburaya, Imam Bukhari Kuburaya. Ketahuan ya. Ini live, ini live ya, radio ya. Jangan ketawa-ketawa antum, ini live ini. Jadi kalau mungkin udah set atau ditutup sama beliau. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuburaya. Masih ada pertanyaan yang mau masuk Ustaz. Oh ya. Bismillah.
Saya hamba Allah dari Sungai Jawi, ingin bertanya bagaimana cara kita bersilaturahim dengan keluarga yang beda agama, karena ibu saya seorang mualaf dan saudara-saudara ibu saya Katolik. Apa boleh kita berkunjung ke kampung untuk bersilaturahim? Mohon sarannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Baik, ikhwan, untuk yang bertanya seperti ini, maka ketahuilah bahwa yang namanya silaturahmi itu, ya, maka selama dalam hal perkara kekeluargaan maka boleh dan dianjurkan, maka tetap boleh, ya, menyambung silaturahmi. Justru dengan ini ketika antum berkunjung kepada keluarga, saudara, ya, walaupun dia agamanya berbeda, maka antum di sini manfaatkan untuk antum, mungkin antum tidak mendakwahi, tapi antum tunjukkan bahwa dengan Islam kita sekarang ini, ya, akhlaknya lebih baik. Dengan Islam kita lebih menjaga kebersihan misalnya. Dengan Islam kita bisa menjaga lebih rapi. Dengan Islam, ketika kami sudah Islam maka kami lebih, ya, ingin menjaga kekeluargaan. Harus tunjukkan seperti itu, tidak masalah. Yang nggak boleh itu ketika antum datangi mereka pada perayaan mereka, nggak boleh. Itu yang kadang lebih berat. Kalau hanya perayaan silaturahmi masih lebih ringan. Gimana kalau seandainya mereka keluarga sedang merayakan hari raya mereka, itu nggak boleh didatangi. Tidak boleh. Perhatikan tadi, lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah kekeluargaan, antum hari raya mereka ada berapa dalam setahun? Ada berapa dalam setahun? Hah? 2. Setiap hari berapa hari? Anggap di total semuanya 1 minggu sudah, atau 2 minggu sudah. 2 minggu itu berarti 14 hari, misalnya kan? Dan antum punya 350 sekian hari antum menjalin silaturahmi dengan keluarga antum. Allah berikan yang luas, kenapa antum cari yang sempit? Ya kan? Nah, jadi untuk silaturahmi, berkunjung kepada keluarga, berbuat baik kepada keluarga, kepada saudara, ya, kepada paman, kepada bibi, ya, anak-anaknya, mertua dan sebagainya, maka boleh. Tapi ingat, tidak dengan, ya, yaitu pada momen acara ritual agama atau simbol keagamaan mereka, itu tidak boleh, karena ikut apa? Ikut meramaikan. Itu merupakan, ya, indikasi kita meramaikan, dan kalau meramaikan berarti kita menyetujui syiar dalam sebuah agama, maka nggak boleh. Ya, nanti datang. Kenapa kau datang ke sini? Insya Allah saya datang bulan depan. Insya Allah datang bulan depan. Tunggu orang udah selesai loh, baru kita datang. Gitu deh. Tunggu kuenya habis baru kita datang. Seperti itu, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin hanya untuk Ustaz yang pertanyaan yang masuk. Baik. Jadi? Mungkin boleh ditutup kajiannya Ustaz. Oh gitu ya, baik. boleh. Baiklah, karena materi sudah kita sampaikan dan sesi ke dialog tanya jawab juga sudah selesai, maka insya Allah untuk kajian kita pada kesempatan di malam hari ini insya Allah kita akhiri. Semoga kita bahas ini bisa bermanfaat, dan kepada kaum muslimin yang menyimak kegiatan ini, jika ada yang salah dari saya, mohon untuk dimaafkan, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada hal yang benar, ya, maka ambil dan amalkan itu semampu dengan kita. Ya, dan semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan rahmat kebaikan kepada kita semua. Dan kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.